Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 mata kuliah pemodelan hidrologi akan membagikan tutorial mengenai pemodelan aplikasi hidrologi yaitu Hack HMS. Untuk yang selanjutnya ada anggota dari kelompok kami, ada Lila Amalia Putri NRP 005, Zakaria Hajat Hasawat NRP 017, Jessica Natal Margareta NRP 027, Darius Adam Yudhistira NRP 023, Ramandika Kukulaksono NRP 035, Iko Maha Bian Imama NRP 038. Untuk langkah yang pertama, kita harus membuka terlebih dahulu aplikasi Hack HMS. Setelah itu kita buat file baru dengan pilih file, lalu new project, kemudian kita beri nama project, jika sudah diberi nama, kita juga bisa menyimpan lokasi file ke dalam folder yang lain. Klik select, lalu klik create. Jika folder Das Sungai Waridin sudah muncul, di sebelah kiri yang selanjutnya kita pilih components, lalu pilih basin model manager, kemudian klik new basin model, dan kita beri nama. Lalu klik print, kemudian folder basin model dan klik tanda plus, lalu pilih Sungai Waridin. Nah, basin model Sungai Waridin sudah muncul halaman kosong pada sebelah kanan. Selanjutnya kita masukkan data HMS Sungai Waridin. Dengan copy semua data yang ada di folder Sungai Waridin. Kemudian kita masukkan data Sungai Waridin yang sudah di copy ke dalam folder Hack HMS Sungai Waridin. Das Sungai Waridin. Lalu pilih folder maps dan paste atau tempel data yang sudah di copy sebelumnya. Kemudian kembali masuk pada aplikasi HMS, lalu klik view dan pilih background maps, lalu klik add, pilih DTA Waridin G5, klik select. Nah, itu sudah muncul. Kemudian kita klik draw properties, lalu kita pilih color berwarna light green, lalu klik OK. Kemudian kita add kembali Sungai Waridin, klik select, kemudian klik draw properties atau move up,
Setelah itu kita draw properties, kita pilih warna. Warna light blue, klik OK. Lalu pilih wake yang ukuran ketiga, klik OK. Selanjutnya ada Subbasin Reaction Tool, Ridge Crescent Tool, Reservoir Crescent Tool, Junction Crescent Tool, Diversion Crescent Tool, Source Crescent Tool, Sink Crescent Tool. Kita memilih yang Subbasin Crescent Tool untuk memasukkan subbasin. Ada subbasin 1 hingga 12. Kemudian kita masukkan data Excel dari anak sungai pertama, kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kemudian kita klik Subbasin Crescent Tool, kita buat subbasin dan itu sudah otomatis namanya, dan kita klik disesuaikan dengan aliran sungainya. Sebanyak 12 anak sungai. Baik, setelah kita membuat subbasin di masing-masing anak sungai, langkah selanjutnya adalah menambahkan ridge. Ridge ini sebagai sungai, kita pilih Tools Ridge, kita klik, kemudian klik lagi, klik Create. Lalu kita bisa atur untuk panjangnya, kita atur panjangnya yang kita inginkan. Kemudian kita tambahkan lagi untuk ridge yang kedua, Create, kemudian ridge ketiga, ridge yang keempat, ridge yang kelima. Begitu seterusnya teman-teman hingga nanti sampai ridge yang terakhir. Ridge ke-7, ridge ke-8, ridge ke-9, dan juga yang terakhir itu ridge ke-10. Klik Create. Klik, kemudian selanjutnya setelah kita buat, kita cek terlebih dahulu apakah masing-masing sungai sudah kita buat ridge-nya. Kita cek, kemudian oke, kita cek pada Excel sudah cocok. Untuk ridge-nya itu ada 10 dari data. Oke, selanjutnya setelah membuat ridge, kita akan buat pertemuan sungai yang biasanya itu menggunakan tools junction. Kita zoom in ke pertemuan sungainya, kita zoom, kita lihat menghubungkan antara subbasin 12 dan 11 itu diperlukan junction. Kita klik Tools Junction, kemudian kita klik
Untuk junction mungkin kita bisa mulai dari yang paling atas terlebih dahulu agar lebih mudah. Kita buat dari atas, dari subbasin 1, kita klik junction di pertemuan sungai 1 dan 2, create, kemudian junction 2, create, junction 3, klik create, selanjutnya junction 4, create, junction 5, junction 6, begitu selanjutnya hingga nanti ke junction yang paling akhir. Junction 8, junction 9, create. Yang terakhir adalah junction ke 10. Kita zoom out, kita cek terlebih dahulu apakah ada yang terlewat dari atas hingga yang paling bawah. Kemudian kita tambahkan keluaran atau sink, kita klik create. Nah, sudah jadi teman-teman.
Oke, kita akan lanjutkan. Kita akan mengisi Subashin, yaitu kita pertama pilih Subashin 1, lalu kita isi bagian areanya, kemudian loss method, dan di loss method ini kita memilih SCS curve number, lalu transform method kita pilih SCS unit hydrograph, lalu base flow metode kita pilih yang none. Dan kita pindah ke loss yang sebelahnya Subashin, kita isi initial abstraknya, oke. Setelah itu kita akan mengisi curve number dan juga imperfuse kita, ketiganya ini harus kita isi. Jika sudah, oke, kita akan pindah ke transform. Transform yang perlu diisi hanya satu, yaitu hanya lag time. Lag time-nya itu bisa milik saudara-saudara sekalian. Untuk option kita tidak ada, kosong. Setelah itu langsung saja klik ke Subashin kedua. Untuk Subashin kedua kita tetap memakai downstream junction 1, masih dalam bagian junction 1. Setelah itu seperti yang tadi, kita isi bagian area, lalu loss method kita pilih sama SCS curve number, kemudian loss method sama semua seperti yang awal. Oke, dan loss ini sama ya, kita isi ketiga-tiganya itu. Untuk transform sama seperti di awal, kita juga isi hanya satu yang diisi. Untuk option tetap seperti awal. Dan ini Subashin yang ketiga. Subashin yang ketiga kita memakai downstream junction kedua, lalu kita isi kita ganti loss methodnya seperti yang sebelumnya, SCS curve number, lalu transform metode juga, base flow. Oke. Untuk area, ya kita jangan lupa untuk mengisi area juga. Untuk lossnya ya sama seperti di Subashin 1 dan 2, kita isi semua bagian loss. Untuk cara pengisian Subashin 1 sampai 3 ini sama ya, dan di bedanya itu di Subashin 4 kita pakai downstream junction 3. Untuk pengisian loss method dan ke bawahnya itu sama pilihannya. Setelah isi loss method, area dan lain-lain itu, kita lanjut ke loss, transform,
di Subasin 5 kita memakai downstream junction 4, dan untuk loss method transform dan base flow pengisiannya sama juga seperti yang video sebelum-sebelumnya. Untuk pengisian sejauh ini tetap sama ya, seperti Subasin 1 hingga 4. Untuk option tetap kita kosongi. Untuk selanjutnya lalu kita pergi ke routing, lalu kita isikan data di setiap reach 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Untuk reach kedua kita isi routing 3,87. lalu untuk reach 3 kita isi 3,53. Untuk reach 4 kita isikan dengan data 3,63. Reach 5 kita isikan dengan 4,20. Reach 6 dan reach 7 sesuai data sebelumnya dan seterusnya. Lalu kita ke reach 9. Lalu ke reach 10. Setelah itu kita ke zoom maksimum, kita flip-flopkan gambar. Setelah itu kita pergi ke toolbar komponen, lalu klik meteorologic model manager, lalu kita buat file dengan nama skala ulang 2 tahun. Kita create, lalu kita close, lalu close lagi. Di sebelah kiri ada file yang telah kita buat sebelumnya, lalu kita klik, lalu kita pergi ke meteorologic model, dan untuk precipitation-nya kita gunakan specific tersebut. Specific itu graph. Lalu selanjutnya kita pergi ke komponen,
lalu klik opsi Control Specification Manager, kita namai dengan Control 1, lalu create, langsung close. Setelah itu kita klik file tadi yang telah kita buat, lalu kita isikan data start date, start time, end date, dan end time. Untuk start date-nya kita tuliskan dengan 27 November 2022, untuk end date-nya 28 November 2022. Untuk start time dan end time kita isikan sama 00.00. Lalu untuk intervalnya kita pakai di 1 jam. Nah, kemudian akan muncul peringatan seperti ini. Kita ketik yes. Di sini pada kontrol 1 akan terlihat untuk data dimulainya dan data selesainya sesuai yang telah kita masukkan pada langkah sebelumnya. Kemudian kita klik komponen, kita pilih time series data, dan untuk tipe data di sini ini kita pilih precipitation gauge. Kemudian kita klik new. Untuk namanya di sini kita akan kasih nama yaitu 2 tahun. Setelah itu kita klik create. Kemudian pada precipitation gauge-nya pada yang 2 tahun kita klik. Nah, di sini kita akan mengganti untuk intervalnya. Untuk interval di sini kita ganti intervalnya menjadi 1 jam. Nah, selanjutnya kita klik untuk tanggalnya. Untuk tanggalnya di sini kita masukkan untuk data dimulainya sesuai data tadi yaitu 27 November 2022 dan berakhir pada tanggal 28 November 2022. Pada tabel di sini akan muncul data curah hujan sesuai data kita yang telah kita masukkan. Di sini akan muncul besar intensitas hujannya. Kita klik. Nah, di sini sudah muncul data mulai dari tanggal 27 November sampai pada tanggal 28 November dengan interval hujan 1 jam. Sebelahnya juga ada grafiknya. Selanjutnya kita klik untuk compute, kemudian pilih create simulation run. Kita kasih nama run 1, next. Kita next lagi, pilih control 1, kita klik finish. Kemudian kita akan run, pilih compute run, pilih run 1. Nah, untuk melihat dari hasil run kita pilih result, kemudian kita klik untuk global summary tabelnya. Di sini akan muncul hasil dari run yang telah kita lakukan tadi. Kita coba pada
subbasin 11. Kita klik, nah di sini sudah muncul untuk grafiknya pada subbasin 11. Kita coba untuk subbasin 12 juga sudah muncul. Selanjutnya kita akan coba untuk yang sin 1. Di sini untuk sin 1 juga sudah muncul grafik hasil perhitungan hidrologinya. Ada juga tabel yang telah menunjukkan besar outflow yang terjadi. Mungkin sekian tutorial yang dapat kita sampaikan. Kami dari kelompok 1 mengucapkan mohon maaf apabila ada salah atau kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.